Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tipe data, variabel, dan string. Adapun lingkup dari pembahasan kita adalah bilangan dan operator, tipe data dan variabel, dan string. Jadi untuk hari ini kita terlebih dahulu memfokuskan ke bilangan dan operator. Jadi untuk melakukan operasi terhadap suatu bilangan maka dibutuhkan suatu operator. Adapun operator-operator matematis yang sering digunakan untuk melakukan operasi terhadap suatu bilangan adalah penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian, serta pemangkatan. Nah, di sini terlihat ada operator penambahan, pengurangan, pengalian, pembagian, dan pemangkatan. Untuk operasi matematisnya, untuk penjumlahan A tambah B, ini simbolnya tanda tambah untuk penjumlahan, untuk pengurangan tanda kurang, dan untuk perkalian. Kemudian untuk pembagian, garis miring, pemangkatan A pangkat B. Tetapi pada saat kita melakukan pengkodingan menggunakan bahasa pemrograman Java, jadi menggunakan rumus seperti ini ya. Kalau penjumlahan tetap ya, A tambah B, pengurangan juga tetap, A kurang B, tetapi untuk pengalian itu pakai tanda bintang. Jadi jangan pakai tanda X jika kita mau membuat operasi matematika di Java. Kemudian untuk pembagian A bagi B. Kemudian untuk pemangkatan mat.vol buka kurung A, B. Nah, ini adalah operasi perumusan di Java. Jadi untuk perkalian ini kita menggunakan tanda bintang. Ini untuk bahasa pemrograman lain juga untuk perkalian menggunakan tanda bintang, baik itu di PHP, di Visual Studio juga menggunakan tanda bintang. Oke, baik, kita akan langsung saja mengimplementasikan pembuatan form sederhana menggunakan Java untuk operasi matematis. Nah, terlebih dahulu kita akan membuat project dulu. Satu project, file, new project. Nah, ini pastikan di Java application. Ini posisi di Java, kemudian projectnya Java application. Kalau sudah, kita klik next. Nah, kemudian untuk penamaannya, ini kita buat pertemuan operator. Nah, ini silakan diletakkan di folder yang sudah disediakan ya. Ini bisa dibuat lebih dahulu foldernya. Kemudian create main class-nya ini dihilangkan centangnya. Jika sudah, klik finish. Nah, oke, ini sudah ada satu project namanya pertemuan operator. Kemudian ini nanti akan kita selesaikan beberapa kasus ya. Jadi setiap kasus kita buat patch baru. Kita buat patch terlebih dahulu ya. Klik kanan pada projectnya ya. Pada projectnya pertemuan operator, diklik kanan, new, pilih Java Package. Nah, kemudian ini kasih nama kasus 21. Maksudnya 2.1 ya. Tetapi karena kalau dikasih titik ini tidak bisa ya. Karena untuk penamaan package itu tidak bisa menggunakan titik, jadi kita buat aja kasus 21. Jika sudah, klik finish. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu form. Kita klik kanan, package-nya kasus 21, new, pilih JFrame form. Nah, setelah itu kita masukkan namanya adalah bilangan. Oke, jika sudah, klik finish. Oke, baik, ini bisa kita lebarkan, kecilkan ya. Kemudian kita masukkan
label untuk judul. Ini kita kasih nama operasi matematis. Oke, ini jika mau fontnya ditebalkan atau dibesarkan, bisa pilih properties. Kemudian di bagian font kita klik yang titik 3 ini ya. Ini fontnya bisa kita besarkan. Sekarang 11, kita jadikan 18 tebal. Ini bisa kita ganti-ganti ya jenis fontnya. Kalau sudah oke. Nah, oke, ini bisa kita geser. Nah, kemudian kita tambahkan 5 buah label ya. 1, 2, 3, 4, 5 sudah seperti ini kira-kira. Kemudian kita rubah nama labelnya. Kita klik kanan, pilih change variable name. Ini kita ubah menjadi LBL jumlah. Ini mohon diperhatikan ya, huruf besar kecil kalau di Java sangat berpengaruh. Oke, kemudian yang bawahnya kita ganti juga LBL kurang. Oke, kemudian LBL kali LBL bagi LBL pangkat. Oke, ini sudah kita rubah. Jadi yang kita ubah adalah variabel name-nya. Beda dengan penamaan di edit text. Biasanya ini saya buat label jumlah. Nah, ini bisa juga, cuman pada saat kita melakukan pengkodingan, maka yang dipanggil di script itu adalah nama variabelnya, yang LBL jumlah, bukan yang label jumlah. Ini berbeda ya. Jadi pada saat kita melakukan operasi di script, maka yang kita ambil adalah variabel name. Nah, ini boleh diganti, boleh tidak ya. Kemudian kita tambah satu tombol proses. Tambah button ya. Oke. Kemudian untuk penamaan luarnya diberi nama proses, tetapi nama variabelnya change variable name kita buat tombol proses. Nah, jadi nanti yang dieksekusi di program adalah yang tombol proses, bukan yang proses ini. Oke, jika sudah oke, kemudian kita akan mengkosongkan penamaan ini, label jumlah, J label 3, J label 4 sampai J label 6 pada saat form pertama kali dijalankan. Jadi pada saat kita jalankan sekitaran, nah ini masih ada nama labelnya, label jumlah, J label 4, J label 5, ini masih ada, dan tombol proses juga belum berfungsi ya. Jadi pada saat dijalankan form ini, kita mau buat tampilan ini kosong, label jumlah ini sama sampai J label 6 ini kosong. Jadi tidak nampil apa-apa. Jadi caranya pada kita masuk ke source ya, ke mode pengkodingan. Kemudian kita cari di bagian konstruktor, yaitu di bilangan ya. Bagian konstruktor ini ada tanda init komponen. Ini jangan dihapus ya. Kita enter aja di bawahnya. Jadi maksudnya di bagian konstruktor ini adalah bagian script yang akan dijalankan pada saat pertama kali form di running. Jadi pada saat kita run file, maka script yang dijalankan pertama kali adalah yang di bagian konstruktor ini. Ya. Nah, bukan di bagian tombol atau bagian lainnya. Tapi pada saat
pertama kali form dijalankan di bagian konstruktor. Nah, baik, kita masukkan skripnya ya. Tadi LBL jumlah titik set. Nah, kalau misalnya salah penulisan variabel, maka tidak akan muncul rekomendasi dari script seperti ini. Sebentar, nanti saya kasih contoh ya. Oke, misalnya yang kedua tadi adalah LBL kurang. Nah, coba kita masukkan LBL kurang. Nah, ini LBL kurang ini K-nya huruf kecil, sedangkan yang di sini K-nya huruf besar, ya. Nah, ini akan berpengaruh, ya. Itu akan berpengaruh. Jadi, ini pada saat kita ketik titik, maka tidak akan muncul rekomendasi dari script, ya. Jadi tidak muncul apa-apa. Tetapi pada saat kita menuliskan nama variabel dengan benar seperti ini, kemudian kita ketik titik, nah ini otomatis muncul rekomendasi, ya. Jadi ini keunggulan dari Java NetBeans, kita sudah diberitahu bahwasannya apa yang variabel kita ketikkan itu sudah benar atau tidak. Oke, set text ini kalau sudah muncul seperti ini bisa kita ketik tab ya, atau kita double klik, kemudian kutip-kutip. Nah, kutip-kutip ini maksudnya ini set text ini untuk memberikan isi dari teks yang di variabel LBL jumlah. Jadi kalau kita buat kutip-kutip ini, maka tengahnya ini kosong nih. Ini artinya tidak nampil apa-apa, kosong. Nah, kalau misalnya kita mau nampilin sesuatu, coba ini saya kasih nama tes. Nah, yang di label jumlah ini nanti akan keluar tulisan tes, sedangkan yang di label kurang ini kosong, tidak nampil apa-apa. Coba kita run ya. Nah, munculnya seperti ini ya. Jadi yang di label jumlah itu tulisannya berubah jadi tes seperti ini ya. Kemudian yang di label kurang kosong, tidak nampil apa-apa. Karena ini kutip-kutip ini artinya tidak ada apa-apa di antara kutip. Maka kalau kita akan menambahkan teks, gitu, teks seperti tes ini, itu di tengah-tengah kutip 2. Ya, kutip 2 ini. Oke, ini kita kosongin. Kemudian lanjut lagi, LBL kali titik teks. Oke, kutip-kutip lagi, kemudian LBL lagi titik teks. Oke, LBL angka titik teks. Oke, ini kalau dipraktekkan silahkan di pause dulu videonya ya, diikutin skripnya. Nanti kalau sudah selesai baru lanjut lagi, di play lagi videonya. Jadi jika mau dipraktekkan silahkan diklik pause, silahkan ketik skripnya. Nanti jika selesai di play kan lagi, lanjut. Oke, ini sudah selesai ya, coba kita lihat hasilnya. Ini sudah kosong semua ya. Lanjut lagi, kita akan membuat event handling ya. Masuk event handling ini seperti praktikum sebelumnya, kita akan memfungsikan tombol proses. Jadi pada saat diklik proses itu apa yang terjadi. Nah, ini untuk memasukkan skripnya, karena kita akan memfungsikan tombol proses ini, maka kita arahkan kursor ke tombol proses, double klik. Nah, kita cari posisi kursornya. Nah, di sini. Ini jangan diganti-ganti kemana lagi. Jadi ketikkan tetap di sini. Di antara ini buka kurawal sampai tutup kurawal. Jadi jangan diketikkan di sini. Ya. Jadi harus diketikkan di antara
buka kurung ini kurawal sama tutup kurung. Nah, yang ini script bawaannya ini boleh di delete ya, karena itu tidak akan dieksekusi juga karena sifatnya sebagai komentar. Jadi kita ya. Text buka kurung integer to string kurung 10 tambah 100. Oke. Nah, ini maksudnya nanti di label jumlah ini berisi, ini set text ini maksudnya akan memasukkan nilai dari 10 tambah 100. Ya. 10 tambah 100 ini berarti 110 ya, berarti akan muncul nilai 110. Coba kita run ya. Kita harus coba satu-satu setiap script biar paham maksudnya seperti apa setiap baris itu. Saya klik tombol proses, maka muncul 110 karena di sini 10 tambah 100. 110. Nah, di sini ada perintah integer to string. Nah, integer to string ini maksudnya kita akan merubah tipe data integer ini ke string. Jadi tipe data itu kalau di Java pemrograman itu ada integer, ada string. Kalau string ini untuk yang sifatnya karakter. Karakter ini adalah tipe data yang sifatnya tidak untuk operasi matematika. Jadi tidak dapat dihitung. Misalnya nama, NIM, nomor handphone. Nomor handphone itu walaupun nomor tetapi tidak bisa untuk dilakukan perhitungan karena nomor handphone itu tidak dihitung. Jadi tipe datanya string. Kalau integer, nah tipe data integer ini untuk operasi matematika, untuk huruf yang bisa dijumlahkan, kalikan, bagikan, ya. Jadi kalau kita memakai string untuk perhitungan itu tidak akan bisa, error sistemnya. Makanya pada saat kita mau menampilkan 10 tambah 100 tadi ke label jumlah ini, maka terlebih dahulu kita harus konversi dari integer ini untuk perhitungan yang 10 tambah 100 ini ke tipe data string, ya, ke tipe data string ini. Nah, setelah hasil penjumlahan 10 tambah 100 ini menjadi tipe data string, maka ditampilkanlah ke label jumlah. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kurang titik set text kurung ini sama ya. Ini contoh untuk operasi pengurangan. Kemudian untuk perkalian, ini tulisan integer huruf besar kecil berpengaruh ya. Nah, untuk perkalian ini pakai tanda bintang. Jadi jangan pakai tanda kali ini. Nah, ini error dia. Ya. Pakai tanda bintang. Misalnya ini integer nih. Kan tadi huruf kecil besar berpengaruh ya. Misalnya saya ganti kecil. Nah, ini tidak mau ya. Jadi huruf besar kecil itu berpengaruh. Itu istilahnya case sensitive. Kemudian untuk bagi juga pakai garis miring ini ya, jangan pakai tanda titik dua untuk pembagian.
Nah, kalau seperti ini kita harus tahu ini salahnya apa ya. Nah, ini salahnya apa gitu. Ini kalau diklik ini misalnya ada error, ini ada salahnya itu ya. Di sana ada variabel setText. Nah, berarti yang ini setText-nya ini tidak terdeteksi. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ada garis miring seharusnya titik. Nah, kemudian ini juga buka kurungnya tuh terbalik ya. Nah, ini kita oke. Ini juga biasanya penggunaan tutup kurungnya ada yang berlebih. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau yang tutup kurung ini, kalau ada buka kurung berarti harus kurungnya ditutup. Nah, ini nampak ya kalau kita klik yang tutup kurung ini, dia itu untuk menutup buka kurung yang mana. Nah, yang ini kuningnya berpasangan ya. Nah, misalnya yang ini, maka yang belakang ini. Tapi kalau tutup kurungnya kita tambah, nah ini error. Ini siapa pasangannya gitu istilahnya ya. Jadi tidak ada pemilik. Nah, itu hati-hati juga untuk penempatan buka kurung tutup kurung di Java itu sangat berpengaruh. Jangankan di Java, untuk pemrograman lain juga sangat berpengaruh ya untuk masalah buka tutup kurung, apalagi untuk operasi matematika. Nah, ini untuk pemangkatan. Ini untuk pemangkatan agak panjang skripnya ya. Nah, oke. Sudah ya, coba kita jalankan. Oke. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Jadi untuk perkalian 20 kali 30 adalah 600, kemudian 300 bagi 30 adalah 10, dan 8 pangkat 3 itu 512. Ya, jadi untuk kasus 2.1 ini sudah selesai ya. Jika mau dimodifikasi, silakan untuk dicoba-coba, sangat bagus sekali. Jadi nanti hasil praktikum ini silakan dikumpul ya, di-submit sampai kasus terakhir yang ada di video ini nantinya. Nah, baik, kita lanjut di kasus 2.2, yaitu masih sama ya, menampilkan bilangan dari operasi matematika. Cuman yang membedakan di praktikum kasus 2.2 ini, nantinya hasil outputnya itu tidak hanya berisi angka saja, tetapi ada karakternya. Misalnya, harga jeruk buah, titik 2, Rp 2000. Nah, misal seperti itu ya. Jadi kombinasi antara string dan integer gitu. Baik, kita langsung saja ya membuat paket baru. Jadi supaya rapi kasus pertemuan hari ini, kita masukkan saja ke dalam satu project ya, project pertemuan operator ini. Kemudian kita buat package baru ya, new Java package. Kemudian kita kasih nama kasus 22. Oke, finish. Kemudian seperti biasa kita buat form baru di kasus 22. New, pilih gframe form, kemudian kita kasih nama struk pemberian. Oke, jika sudah klik finish. Nah, kita sudah membuat satu form. Kemudian kita buat dulu headernya, kita edit namanya.
jeruk. Nah, pada header ini kenapa saya tidak ganti variabel name-nya? Ini biarkan seperti ini. Kenapa tidak saya ganti? Karena ini tidak akan kita masukkan ke dalam script. Tidak akan kita buat dia menjadi operasi di script. Jadi ini hanya sebuah judul saja gitu. Jadi ini tidak akan kita otak-atik ke dalam script. Jadi tidak perlu diubah variabel name-nya. Beda dengan yang kasus sebelumnya, itu untuk labelnya. Nah, setiap label-label ini, nah itu kita change variabel name-nya karena nantinya label ini akan masuk ke dalam script, ya. Oke, kita lanjut. Ini silakan diperbaiki saja ya. Mau dipercantik, jenis fontnya, ketebalannya, ukuran huruf silakan. Kemudian kita masukkan 3 buah label. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini perlu kita ganti ya variabel name-nya. LBL harga satuan. Oke, kemudian yang ini LBL jumlah beli. Oke, kemudian LBL total harga. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan satu tombol. Oke, ini nama teksnya tampilkan, tetapi nama variabelnya kita ganti tombol tampil. Oke, jika sudah, seperti biasa ya, pada saat pertama kali pom dijalankan, bisa kita ganti scriptnya untuk di bagian konstruktor supaya label 2 sampai label 4 ini tidak tampil pada saat pom dijalankan. Oke, kita masuk ke mode script ya di bagian source. Nah, di bagian konstruktor kita masukkan LBL harga satuan titik teks. Oke, L jumlah beli titik teks. Oke, LBL total harga titik teks. Nah, ini sudah ya. Oke, kemudian pada tombol tampilkan, ini tampilkan, kita masukkan scriptnya, kita double klik saja ya. Kita cari, nah di sini letak kursornya, langsung kita ketikkan LBL teks. Ini misalnya tidak langsung muncul ini, mungkin agak delay ya. Coba kita ulangi titik lagi. Oke, next. Harga jeruk per buah LP kutip. Ini kita kasih tanda tambah ya. Integer. Salah. Integer. String kurung 2000. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Di label harga satuan yang ini tadi ya. Nah, ini label harga satuan yang ini. Nah, itu nanti isinya itu adalah, isi teksnya adalah harga jeruk per buah RP. Nah, ini di antara kutip dua ini adalah string karakter. Ya. Jadi ini harus diapit oleh dua tanda kutip. Nah, kecuali yang ini.
Yang integer.toString ini adalah untuk operasi integer. Jadi isi dari script ini adalah 2000. Jadi angka yang ditampilkan nanti di integer adalah 2000. Cuman karena kita menambahkan karakter ini, harga jeruk per buah RT, maka nanti di teksnya pada saat kita running, maka muncul harga jeruk per buah RT 2000. Ini kita coba dijalankan. Nah, seperti ini masih kosong ya. Tampilkan. Nah, ini harga jeruk per buah titik 2 RP 2000. Jadi antara string dan integer ini dipisahkan dengan kalau string dengan kutip ya. Kalau ditambah integer itu pakai tanda tambah ini. Ya. Ini tanda tambah ini bukan operasi matematika, tapi ini untuk menggabungkan antara yang kalimat ini, antara kalimat ini dengan integer, ya. Jadi harus ada tanda tambah ini untuk menghubungkan, ya, menggabungkan antara kalimat ini dengan yang 2000 ini, ya. Nah, ini hati-hati membuat tanda kutip duanya. Jangan dibuat di dalam sini seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau dibuat seperti ini? Maka kalimat yang muncul itu sebuah ini. Coba kita run ya. Biar kelihatan hasilnya. Oke. Nah, yang muncul seperti ini. Harga jeruk per buah. Harga jeruk per buah plus H. Nah, ini sama. Kalimat ini sama dengan di sini. Ya, ini terlihat. Karena apa? Karena semuanya yang ada di dalam sini ini dianggap karakter. Ya, jadi bukan rumus. Jadi kita balikkan. Oke, kita masukkan ke sini. Ya. Jadi untuk menghubungkan antara tipe data yang integer dengan string itu dikasih tanda tambah. Gimana kalau mau kita kasih kalimat lagi? Tinggal ditambahkan saja di bagian sini. Misalnya apa? Misalnya diskon, ya. Oke. Ini kita masukkan tanda tambah. Jadi setiap kita mau menambahkan kalimat yang berbeda tipe data, ya, tipe data integer, string, ini kan berbeda nih antara yang ini tipe data string sama yang integer, kemudian yang ini string lagi, nah itu berbeda, maka dikasih penghubung tanda tambah. Coba kita lihat hasilnya. Oke. Nah, diskon gini ya. Kalau mau nambah spasi, ya gampang. Ini tinggal dibuat aja spasi gini. Nah. Oke. Nah, ini jadi pakai spasi ya. Di 2000 spasi diskon. Kalau mau koma, tinggal kasih aja koma. Nah, kemudian mau kita kasih tambah lagi diskon misalnya apa 10%. Nah, 10% ini kan termasuk karakter ya. Tidak kita hitung. Jadi bisa kita buat seperti ini. Nah, silakan dicoba-coba ya. Ini ya, silakan dicoba-coba supaya lebih mahir di penggunaan ini ya. Oke, kita balikkan, kemudian kita lanjut ke BL jumlah beli dot x. Oke, jumlah pembelian titik 2
Jadi kita kasih tanda tambah integer to string 10 plus buah. Jumlah pembeliannya adalah 10 plus buah. Jadi ini yang tampil jumlah pembelian, kemudian angka 10, kemudian di belakangnya ada huruf lagi buah seperti tadi ya. Coba. Oke, seperti ini ya. Jadi di belakangnya ada tulisan buah, tambah, ada huruf tambah, buah. Hurufnya tambah. Lanjut. L harga titik X kurung nah ini perkalian ya, perkalian. Oke, 2000 kali 10 ya. Kita lanjut, kita run, tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. 2000, 10 buah, 20.000 hasil perkalian. Nah, bagi mahasiswa yang mau mengembangkan ya, dikembangkan, silakan di kasus 2.2 ini dibuat semenarik mungkin ya. Bisa ditambah label, misalnya total pembayaran, habis itu total kembalian, atau ditambah diskon. Silakan dikembangkan. Oke, baik. Kita lanjut lagi di praktikum kasus 2.3 ya. Jadi di kasus 2.3 ini kita akan mempraktekkan cara memanggil data dari kotak teks. Kalau sebelumnya kita menggunakan label ya, nah sekarang kita coba menggunakan text field atau kotak teks. Kita langsung saja ya, kita buat paket baru. Kemudian diberi nama kasus 2.3 ya. Nah, kemudian seperti biasa kita tambah form baru dengan nama membaca teks. Membaca teks. Oke, finish. Oke. Kemudian kita tambahkan satu buah label ya. Di sini saja. Nah, ini pakai edit text saja. Masukkan string. Kemudian pada swing control ini juga kita tambahkan text field yang ini ya, text field. Oke, bisa kita panjangkan, bisa lebar juga ya. Ini nama variabelnya diganti dengan txt masukkan. Oke, ini supaya di dalam kotaknya ini kosong, ini bisa kita edit text, bilang di delete saja, ini kosong ya. Kemudian untuk menampilkan hasil dari kotak text field tadi, kita buat wadah ya dari label saja. Ini dari sini ya, dengan nama kita ganti variabel name-nya lbl hasil. Oke, kemudian boleh kita masukkan header-nya, penggunaan kotak teks, silakan dipercantik lebih bagus ya.
Kita tambahkan satu button namanya tampilkan, kemudian variabel name-nya tombol tampil. Oke, ini coba kita save ya. Save-nya pakai yang ini ya, supaya tersave semua script yang ada di semua paket. Coba kita jalankan. Oke, tampil seperti ini ya. Ini bisa kita ketik-ketik ya. Tapi ini tombolnya belum aktif. Nah, kemudian ini tadi JLabel 2 masih tampil. Kalau mau dihilangkan seperti biasa, di bagian konstruktor kita buat LBL hasil titik teks. Oke. Kemudian pada tombol tampilkan tadi ini tadi belum berfungsi ya. Kita masukkan scriptnya. Ini sebenarnya bisa juga dari sini ya, event, action pair format. Ini bisa juga. Di double klik tadi bisa juga, sama saja ya. DL hasil teks. Oke, ini kita masukkan nama teks field tadi ya. Titik get text. Nah, ini adalah perintah untuk memanggil isi dari text field tadi pakai titik get text ya. Jadi fungsi get text ini untuk mengambil isi dari ini tadi, yang text field yang ini. Itu fungsinya pakai get text. Jadi nanti di LBL hasil yang ini ya, LBL hasil yang ini itu berisi dari apa yang kita inputkan di txt masukan. Ini pakai get text. Kita coba jalankan. Misalnya saya masukkan juga tampilkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah. Jadi get text ini nanti akan memasukkan apa yang kita inputkan di text field ini. Jadi hati-hati, ini nama variabelnya teks masukan ini harus sama dengan yang di sini ya. Oke, baik, ini sudah selesai ya untuk kasus 23. Nah, kita lanjut lagi di kasus selanjutnya. Nah, baik, kita lanjut lagi di praktikum kasus 2.4 ya. Kita buat Java package baru ya. Namanya kasus 24. Finish, kemudian kita tambahkan JVM form kalkulator. Jadi di kasus 24 ini kita akan membuat kalkulator sederhana ya. Kalkulator sederhana untuk perkalian, pengurangan, pembagian. Oke, ini kita klik finish. Ini kita kasih judulnya operasi matematis. Oke, bisa kita tebalkan ya di properties. Oke, kemudian kita tambahkan label angka 1, angka 2. Ini tidak perlu kita ganti nama variabelnya. Ini hanya penamaan luarnya saja ya, karena tidak akan masuk ke script nanti. Nah, masing-masing angka 1, angka 2 kita tambahkan text field. Kita ganti variabelnya ya, di kanan change variabel, ini namanya txt angka 1, kemudian
Satu lagi TST angka 2. Oke, sudah ya. Ini boleh dihapus, boleh tidak, silakan. Kemudian kita tambahkan satu label nanti untuk menampilkan hasil dari aritmatikanya, dari perhitungannya. Ganti nama BL hasil. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan 5 buah tombol, ya, tombol untuk perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini untuk tambah, ini kurang, ini tadi, ini lagi, ini pangkat, ya, pangkatnya dulu ini. Kalau di IT tanda pangkat itu seperti ini, ya. Oke, baik, lanjut lagi. Kita ubah nama variabelnya tombol tambah tombol jumlah, ya. Kemudian yang kurang ini tombol kurang, kemudian tombol kali, ini tombol bagi, tombol pangkat. Oke, ini sudah, ya. Sekarang seperti biasa kita mau menghiddenkan ini, ya, pada saat dijalankan formnya. Hasil titik syntax. Oke, kita balik ke desain. Ini bisa coba di run, ya. Jadi nanti seperti ini, ya, cuman belum berfungsi tombol-tombolnya. Nah, baik, kita akan memasukkan script ke masing-masing tombol, ya. Untuk tombol tambah, double klik. Oke, ini boleh juga di bawah, ya, tanpa dihapus. Boleh dihapus juga, ya. Masukkan create hasil dot syntax. Oke, integer to string kurung integer parse integer tst tadi, ya, angka 1 titik x. Oke, kemudian tambah integer tst angka 2 titik get x. Oke, selesai. Nah, ini maksudnya di label hasil yang ini tadi, ya, kan nanti mau kita tampilkan di sini nih hasilnya. Ini coba kita tebalkan, ya, biar tebalkan dan miring. Nah, oke. Nah, di label hasil tadi yang di sini, ini nanti muncul berisi dari TST angka 1 ditambah
txt angka 2 ya, angka 1 ditambah angka 2 karena penjumlahan yang kita fungsikan tombolnya tadi. Jadi pada perhitungan penjumlahan ini, kalau normalnya sebelum kita parse seperti ini ya, yang kita inputkan ke dalam text field ini, default-nya itu atau awalnya itu adalah tipe data string, bukan integer. Walaupun yang kita inputkan di dalam sini adalah angka 1 sampai 10, 1, 2, 3 untuk perhitungan ya, angka-angka, tetapi tipe datanya itu masih string, jadi tidak bisa untuk perhitungan ya. Nah, bagaimana supaya menjadi bisa kita hitung angka 1 dan angka 2 ini? Nah, harus kita parse dulu ya. Jadi harus ada fungsi integer titik parse integer. Jadi fungsi inilah untuk mengkonversi ya, untuk mengkonversi dari string ke integer. Jadi txt angka 1 ini akan dikonversi ke dalam integer ya, ke dalam integer, ke dalam bilangan integer. Nah, setelah diparse ini, barulah bisa dilakukan penjumlahan. Ini maksudnya tambah untuk operasi penjumlahan ya, A tambah B, txt angka 1 tambah txt angka 2. Nah, begitu juga yang angka 2, harus kita parse ya. Gitu. Nah, setelah diparse ya, setelah dijumlahkan, maka diubah lagi ke string yang awalnya tadi adalah integer ya, dibalikkan lagi ke string supaya bisa ditampilkan di label hasil. Nah, itulah kenapa kita menggunakan fungsi integer to string. Nah, ini kebalikan dari parse integer tadi ya. Coba kita jalankan. Oke, 80 tambah 5. Nah, hasilnya 85. Jadi sudah ini ya, sudah benar ya. Oke. Nah, untuk pengurangan, perkalian, pembagian, nah silakan Anda memasukkan script sendiri ya. Silakan dicoba sendiri sampai berfungsi semua, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Ini sampai selesai semua. Silakan dipraktekkan ya untuk kasus 24. Nah, ini saya ambil contoh lagi ya, karena untuk bagian pemangkatan ini agak berbeda skripnya. Ini coba saya praktekkan yang untuk pemangkatan, cuma untuk pengurangan, pembagian, perkalian, itu nanti hampir sama ya dengan skrip yang penjumlahan, cuman bedanya di operator saja ya. Kalau pengurangan menggunakan tanda apa, pembagian atau perkalian menggunakan tanda apa. Nah, untuk pemangkatan ini coba saya praktekkan ya. Nah, pemangkatan ini nantinya akan bertipe data double. Jadi ada tipe data integer, ada tipe data double. Ya, double ini seperti ini ya, double tulisannya. Jadi double ini maksudnya adalah tipe data yang merupakan bilangan desimal atau berkoma ya. Kalau integer itu adalah bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40 tidak berkoma itu pakai integer. Tapi kalau yang berkoma itu pakai double. Lanjut, masih kepangkatan tadi ya pakai matplotlib, kemudian kurung double titik parse double. Jadi parse tadi bukan hanya integer aja ya, tapi ada parse double titik getText. Oke,
double titik OC double string kedua titik getText. Nah, ini harus kita hitung ya, tutup kurungnya nih berapa, buka kurungnya, nah segitulah tutup kurungnya. Jadi kalau kita klik di kurung ini, masing-masing nampak. Misalnya yang bagian paling belakang ini, maka dia pasangannya yang ini ya. Kita akan jelas ya kalau di Java ini ya. Oke, kita coba run. Misalnya 9 pangkat 2 itu artinya 9 kali 9 ya, seharusnya hasilnya 81 ya. 9, nah ini angka 2 ini ibaratnya pangkatnya berapa ya kalau yang kita buat ini. Oke, 81. Kenapa pakai koma 0? Karena tipe datanya adalah double ya. Kalau double itu ada komanya. Seperti itu ya. Oke, baik, silakan dipraktekkan yang untuk tombol kali, kurang, dan bagi ya. Jadi nanti yang dikumpul hasil praktikumnya ini sudah komplit semua ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, baik, kita lanjut lagi di kasus 25. Nah, kasus ini adalah form entry data mahasiswa, di mana nanti akan mensimulasikan form pengisian data mahasiswa yang meliputi misalnya nama, NIM, jurusan, alamat, IPK. Nah, nanti data-data yang kita ketikkan ke dalam text field akan muncul pada saat kita menekan tombol tampil ke dalam label. Nah, di praktikum ini agak mudah ya dibandingkan sebelumnya. Oke, baik, kita mulai. Kita buat basket baru ya, namanya kasus 25. Oke, finish. Kemudian klik kanan, kita buat form baru ya, JFrame. Diberi nama form mahasiswa. Oke, kita besarin. Nah, baik, silakan dibuat tampilan form seperti ini ya. Ini judulnya data mahasiswa, kemudian sini ada label, nama, NIM, jurusan, alamat, IPK. Nah, ini ada text field ya. Ada text field, jadi nanti apa yang kita inputkan di sini ketika diklik tombol tampil maka muncul di sini. Nah, di bawah ini, di detail data mahasiswa ini, ada label nama, NIM, jurusan, alamat, IPK. Nah, ini ada dua label ya, yang nama, NIM, jurusan. Nah, ini hanya untuk penamaan. Cuman, yang di sebelahnya ini label tersendiri ya, jadi ini bukan satu label ya. Satu baris per baris ini bukan satu label, tapi ada dua label. Ya, nah ini terpisah nih labelnya. Jadi nanti, yang ini, ya, yang di sini ini akan menampilkan apa yang kita input di sini. Nama sini akan nampil ke label 13, NIM akan muncul ke label 14. Itu seterusnya ya. Nah, kemudian di teks ini kita buat change variable name, ganti namanya txt nama. Oke. Kemudian txt name, jurusan, txt jurusan, alamat, txt alamat, kemudian IPK, txt IPK. Oke, sudah kita ganti. Kemudian labelnya juga ya, yang label yang kanan ya, jangan yang kiri. Yang kiri ini tidak kita fungsikan ke script, hanya yang kanan ini saja. Kita klik kanan, change variable name, ganti lbl nama, kemudian lbl name, lbl jurusan,
LBL alamat LBL IPK. Nah, oke ya. Sudah semua, kita tinggal memfungsikan tombol tampil. Nah, seperti biasa, pada saat form dijalankan, nah ini coba mahasiswa ya, coba dibuat JLabel 13-17 ini hilang gitu ya, seperti cara sebelumnya. Jadi silakan dimasukkan ke script gimana cara menghilangkan tulisan ini pada saat form dijalankan. Oke, silakan dipraktekkan ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke menampilkan data mahasiswa yang di sini ya. Kita mau fungsikan tombol tampilkan. Ini kita double klik. Kemudian bisa kita hapus ya. Nah, kita ketikkan ya, LBL nama titik teks kurung txt nama titik get text. Ya, seterusnya ya. Get text kurung txt name titik get text. Nah, oke ya. Ini saya kasih contoh 2 saja. Coba kita jalankan. Ya, 078101. Oke, nah ini coba saya isi misalnya jurusan TI misal. Klik tampilkan. Nah, ini berubah ya, sesuai apa yang kita panggil di sini. Nama dan NIM. Cuman kenapa kenapa yang bagian jurusan ini tidak tampil ya? Nah, itu karena kita masukkan di script tadi ya, di bagian tombol tampil itu hanya nama dan NIM ya. Nah, jadi silakan mahasiswa melengkapi untuk pemanggilan jurusan, alamat, dan IPK. Dan nanti pada saat form dijalankan ini kan masih ada nih JLabel 15, 16, 17 dikosongkan dulu ya. Nah, itu cara pertama. Nah, kemudian bisa pakai cara kedua. Kalau cara pertama tadi ini pakai manual ya. Kita buat label nama dan isinya ini manual ya. Tulisan nama, name ini masih manual. Nah, ini coba di bagian jurusan ini saya delete ya, jadi hanya label sini aja, tetapi tetap ada nanti jurusannya adalah TI misal. Nah, scriptnya hampir sama seperti tadi, cuman ada penambahan sedikit ya. Nah, ini tinggal kita kasih kutip jurusan, sama seperti contoh-contoh sebelumnya tadi yang sudah kita praktekkan, pakai tambah txt jurusan titik get text. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini tulisan label jurusan ya, jurusan ini tidak ada, sudah kita delete. Tapi nanti waktu nampil kita klik tombol tampilkan, ada tulisan jurusan ya. Ya, kita rancel ya. S TI tampilkan. Nah, ini jurusan TI ya, jadi sudah nampil.
Itu kenapa rapat? Ini bisa saja kita buat spasi kedua bisa. Jurusan tadi tampilkan, nah ya seperti itu. Itu cara supaya otomatis ya jurusannya, jadi tidak perlu menambahkan label. Nah, demikian praktikum kasus 2.5 ini ya. Silahkan dilanjutkan penyelesaiannya ya. Nanti yang dikumpul yang sudah versi final. Nah, bagi yang mau menambah komponennya selain IPK, misalnya apalagi asal sekolah, ya itu bisa juga, atau ditambah komponen lainnya, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, dipersilakan ya supaya lebih paham. Oke. Nah, baik, kita lanjut lagi di kasus terakhir ya untuk pertemuan hari ini, yaitu kasus 26. Kasus 26 ini adalah tentang mencari rata-rata suatu bilangan. Oke, kita mulai saja. Seperti biasa ya, buat Java PSCAP baru, namanya kasus 26. Oke, jadi semua PSCAP ini ada di dalam project pertemuan operator. Jadi waktu mengirim itu cukup satu folder saja nanti waktu submit praktikumnya ke e-learning. Ini kita buat JPM form, namanya form rata. Oke, finish. Kita tambahkan judul operasi mencari rata bilangan. Oke, kita ganti fontnya. Tambahkan label 4 label. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian tambahkan, ini kita buat dulu ya, angka 1, 2, 3, kemudian kita masukkan text field-nya. Ini beda ya, text area sama text field beda ya. Kalau text area itu untuk mengetikkan alamat misalnya yang memerlukan kolom yang banyak gitu ya, kolom yang panjang. Oke, jika sudah, ini kita ganti nama teksnya sebagai angka 1. Saya copy. Angka 2. Angka 3. Angka 4. Oke. Kemudian kita tambahkan tombol proses. Nah, ini tombolnya ganti nama menjadi proses. Kemudian variabelnya namanya tombol proses. Oke. Kemudian, nah ini kita masukkan text field. Jadi yang kali ini menampilkan hasilnya itu bukan di label ya, tapi di text field. Kita ganti namanya menjadi text hasil. Oke. Nah setelah itu
pada tombol proses kita masukkan scriptnya ya. Nah, di sini txt hasil titik Nah, ini karena ada kesalahan script ya. Ini nama variabelnya xtx hasil. Nah, ternyata di sini tadi ini txt hasil, makanya pada saat diklik ini tidak muncul apa-apa gitu ya. Nah, ini muncul error ya, muncul error merah gini. Jadi tidak bisa dijalankan. Jadi kita harus mengikuti nama variabel yang ini. Jadi tidak boleh berbeda gitu ya. Oke, txt hasil. Nah, jadi kita coba lagi ya. Txt hasil titik. Nah, ini baru benar ya. Next. Double. Jadi kita harus paham ya kapan kita menggunakan integer, kapan kita menggunakan double. Kalau menggunakan double ini pada saat kita menghitung operasi aritmatika yang seperti ini, seperti mencari rata-rata. Kalau mencari rata-rata itu biasanya karena ada operasi pembagian, itu data yang dihasilkan itu nanti berkoma angkanya ya. Jadi tidak integer. Kalau integer kan bilangan bulat. Tapi kalau rata-rata ya, mencari nilai rata-rata itu sudah bilangan berkoma. Jadi harus pakai double ya, jangan pakai integer. Oke, buka kurung. Variable kurung angka 1 titik x. Ini hati-hati ya membuat buka kurung tutup kurungnya. Nah, ini salah double ketik ya, makanya tidak terjadi apa-apa.
dibagi 4. Oke. Nah, untuk mencari rata-rata, nah itu kan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dijumlahkan semua, dibagi banyaknya angka ya, angka 4. Kecuali kalau di rumus Excel itu sudah bisa pakai average ya. Nah, ini coba kita buat versi manualnya ya. Nah, setiap angka tadi diparse ke dalam bentuk double ya, bilangan double. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Ya, ini dijumlahkan ya, angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3 ditambah angka 4. Nanti dari hasil keseluruhan itu dibagi 4 ya. Nah, ini makanya ada tanda kurung ya. Nah, kurung ini. Nah, jadi yang dijalankan komputer pada saat pertama kali program di running itu adalah di dalam kurung ini ya. Makanya dia dijumlahkan dulu semua. Sudah dapat hasil penjumlahan, baru hasil penjumlahannya itu dibagi 4 ya. Ini kalau tidak pakai kurung-kurung seperti ini, nah nanti bisa saja angka 4 ini dibagi 4 dulu, baru dijumlahkan sama yang lain ya. Makanya kalau di tingkatan operator aritmatika itu, kalau di komputer itu yang pertama kali dijalankan itu adalah perkalian, habis itu pembagian, pengurangan, penjumlahan gitu ya. Jadi ada urutannya. Ya, jadi kita tidak bisa asal ngetik penjumlahan perkalian itu langsung digabung saja tanpa disertakan buka kurung, itu tidak bisa ya. Jadi nanti dia akan acak sesuai dengan tingkatan dari operator aritmatika. Jadi perkalian dulu dikerjain ya, dikalikan baru dijumlahkan. Nah, jadi kacau gitu ya. Makanya diperlukan buka tutup kurung. Nah, ini coba dijalankan. Nah, ini nanti ya, silakan di edit scriptnya supaya pada saat dijalankan itu ini kosong semua. Isi test file 1, test file 2 ini isinya kosong ya. Oke, proses. Nah, hasilnya rata-ratanya adalah 5.0 ya. Oke, coba bagi mahasiswa silakan dikembangkan ya, misalnya angkanya sampai 5 sampai 6 silakan dicoba ya. Nah, demikian praktikum kita hari ini. Silakan hasil praktikumnya disubmit ke e-learning ya dalam bentuk RAR. Dan dimohon jangan mengcopy punya temannya. Silakan dipraktekkan sendiri ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.